Selamat pagi Bu Wahyu. Ya, selamat pagi Pak Vendra. Ya, bagaimana kabarnya nih Bu Wahyu? Ya, puji Tuhan baik Pak Vendra. Pak Vendra sendiri bagaimana ini? Alhamdulillah baik Bu Wahyu. Baik Bu Ya, Wahyu, kemarin Bu Wahyu sudah menyampaikan bahwa akan melakukan coaching dengan Pak Parti nggih, Bu Wahyu. nggih, betul Pak. Kemarin saya menyampaikan ke Pak Vendra bahwa saya akan melakukan coaching dengan Pak Pardi dan saya minta waktu kepada Pak Vendra untuk Pak Vendra membantu saya dalam supervisi dalam kegiatan coaching yang saya laksanakan nanti, Pak. Ngapunten loh ini mengganggu waktu Oh enggak Bu, jenengan. enggak sah. Insya Allah Bu saya siap, namun sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Wahyu nih Bu. J. Jadi gini Bu Wahyu, nanti pada saat Ibu Wahyu melakukan coaching dengan Pak Pardi, nanti saya akan mengamati dan akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Bu. Misalkan saja, apakah proses coaching yang dilakukan Bu Wahyu nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Ya. nanti apakah Ibu juga sudah mendengarkan aktif coach saat menyampaikan pendapatnya. Kemudian apakah Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji, dan juga apakah Ibu juga sudah mampu memberdayakan Koji. Nah, kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari Koji, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Ya. Kemudian Bu Wahyu, jangan lupa nanti proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching Bu. Perlu diingat, prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mampu memaksimalkan potensi dari coaching. Bu Wahyu, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Wahyu. Yang pertama, dalam proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Pardi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Di dalam proses coachingnya ya Pak ya Iya, berarti ya. Bu Wahyu. Ya, kemarin kan saya sudah sempat ngobrol juga dengan Pak Parti, Pak, bahwa beliau ini akan menyampaikan masalah tentang anak didiknya di kelas 4 begitu yang ada kesulitan membaca atau menulis atau istilahnya kurang lancar begitu. Nah, nanti di dalam proses coachingnya saat Pak Parti menyampaikan masalah, tentu saja memang uh, yang ingin saya kembangkan ya di bagian mendengarkan aktifnya, kemudian ada juga di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak supaya saya juga bisa memaksimalkan potensi dari Pak Pardi ini sendiri. Kemudian saya juga ingin ketika saya melakukan coaching ini saya mendengarkan Pak Pardi dengan fokus dan saya hadir secara penuh Pak di proses coaching itu sendiri. Begitu Pak Vendra. Oke, siap. Berarti tadi Ibu Wahyu tadi ingin melakukan coaching terkait dengan muridnya Pak Pardi yang masih kesulitan membaca. Iya, Kemudian betul. tadi ada beberapa yang ingin Ibu kembangkan, di antaranya tadi misalkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, namun Iya, betul. di antara hal-hal tadi, mungkin yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan yang bagian mana, Bu? Oke, karena kemarin Pak Pardi kan menyatakan bahwa dia akan coaching mengenai salah satu masalah begitu ya Pak ya. Jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik tentu saja yang memberikan pertanyaan berbobot Pak, karena disitulah kuncinya, di mana saya juga bisa menggali fakta-fakta, menghubungkan faktanya, dan juga memaksimalkan potensi dari Pak Pardi sendiri tersebut Pak. Jadi yang lebih spesifik tentu saja di bagian memberikan pertanyaan berbobot, begitu Pak Vendra kira-kira. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan lebih spesifik untuk dalam mengembangkan, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu Wahyu. Iya, Oke, baik. betul. Jika memang itu yang eh, ingin Ibu kembangkan lebih terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, lalu nanti indikator ketercapaian dalam proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Parti itu nanti kira-kira apa, Bu? Ya, seperti yang mungkin tadi saya sampaikan di tujuan awalnya ya Pak, kalau untuk pertanyaan berbobot tentu saja saya mengharapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu yang pertama bersifat terbuka tentunya Pak. Kemudian pertanyaan itu hasil dari
mendengar apa yang sudah disampaikan Pak Pardi kepada saya begitu, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan pada momen yang tepat dan dapat menggali potensi dari Pak Pardi itu sendiri, memaksimalkan, kemudian juga menggali ide dan kreativitas dari Pak Pardi selaku coach begitu Pak Vendra. Ya, Nah, ada mungkin lagi nanti Bu. juga, iya, eh, setelah saya mengajukan pertanyaan berbobot itu, nanti pada akhirnya Koci dalam hal ini Pak Parti juga akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat itu. Nah, ini basisnya tentu saja dari pribadi Pak Parti sendiri ya, Pak ya. Ya, ya, Gitu, ya. Pak. Baik Bu Wahyu, ini sudah saya catat. Jadi indikator tercapaian yang ingin dikembangkan dalam proses coaching dengan Pak Pardi nanti adalah yang pertama tadi, ketika Ibu Wahyu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian Ibu Wahyu mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil dari mendengar, kemudian Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan yang mampu menggali ide potensi dari coaching, kemudian pertanyaan tersebut juga diajukan pada momen yang tepat, serta tentu yang terakhir adalah mampu atau coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya, gitu ya Bu Wahyu? Iya, betul sekali Pak Benda. Oke, baik. Ibu Wahyu, saya rasa untuk hal yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan dalam tahap prasupervisi ini sudah cukup. Terima kasih atas waktunya Bu Wahyu. Nanti untuk selanjutnya Ibu Wahyu dapat melakukan proses coaching dengan Bapak Parti dan nanti saya juga akan siap untuk mengamati dan menilai. Begitu saja Bu Ya, Wahyu. siap. Terima kasih. Siap Pak Vendra. Saya Ya, juga berterima kasih atas kelonggaran waktunya Pak Vendra untuk melaksanakan supervisi pada proses coaching kami, dan besok supervisinya kita laksanakan secara onsite ya Pak ya, iya ya, dengan besok Pak langsung Parti. ketemu. Ya, Ya, besok saya ya. ketemu dengan Pak Parti langsung. Jadi Siap. gitu aja Pak Oke, Vendra. Bu. Sampai ketemu Ya, besok. terima kasih Selamat Wahyu. pagi. Selamat pagi. Selamat sore Bu Wahyu, Bapak Brenda. Selamat Sore sore, Pak Bakti. Pak Parti. Ya, terus duduk Pak. Oke, terima kasih. Jadi Pak Parti, saling pundi wow. Dari kantor Kepala Sekolah, sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak Sekolah. Oh gitu Pak, tadi saya dengan Pak Polda sudah sempat ngobrol sebentar, lalu Pak Parti Iya, iya. Baik. jadi kemarin kan Pak Parti sudah ngobrol-ngobrol gitu dengan saya, Iya. kalau mau ada hal yang diobrolkan. Betul Bu Wahyu. Nah saat ini Pak Polda sudah hadir, gitu Pak, pada waktu kita ngobrol atau nanti kita melaksanakan coaching, nanti supaya Pak Polda juga membantu agar pelaksanaan coaching ini nantinya dapat. Begitu ya Pak Polda. Ya, Bu Wahyu. Pada kesempatan kali ini saya akan observasi proses coaching yang Bu Wahyu lakukan pada Pak Parti. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan kompetensi yang ini Bu Wahyu kembangkan dapat berjalan dengan baik. Monggo silakan Bu Wahyu. Ya. Jadi langsung saja nih, Pak Pardi. Kemarin kan Pak Pardi sempat ngobrol dengan saya, kemudian nanti kalau misalnya udah kita ngobrol gitu ya Pak, mulai sekarang. Ternyata Pak Pardi mau ngobrol apa nih Pak yang akan tahu penjelasan ini, yang mungkin 15 sampai 20 menit lagi. Baik Bu Wahyu. Begini Bu Wahyu. Saya ini kan mahasiswa kelas 4. Saya mendapati 2 anak didik saya itu dalam membaca itu masih kurang lancar. Dalam membaca masih terdidik sudah kata-kata. Dan juga kedua anak ini itu dalam menulis itu juga bagus, masih di bawah levelnya ukuran masih 4. Maksudnya ya seperti itu. Kira-kira nanti setelah pertemuan ini, apa yang Pak Pardi lakukan dari masalah yang sudah Pak Pardi sampaikan tadi? Saya mengharapkan kedua anak itu setelah kita semuanya setidaknya tidak jauh berbeda dengan membaca yang saya memang cukup lancar dan menulisnya juga saya harapkan lebih baik begitu dari yang sekarang, itu harapan saya. Nanti setelah pertemuan ini harapannya Pak Pardi bagaimana caranya ya supaya anaknya bisa lancar membaca, kemudian bisa lancar menulis. Betul. Bila kalau dari yang Pak Pardi sampaikan tadi, berarti kan Pak Pardi sebenarnya sudah mengamati nih anak yang punya masalah seperti ini. Nah, kira-kira itu sejak kapan Pak? Jadi anak ini saya amati sejak masuk ke kelas 4 ini perbedaan sudah masuk dan mengatakan pada waktu itu
gitu Bu, karena masih di bawah ideal. Iya, kalau ini Pak misalnya sudah berjalan 3 bulan yang lalu seperti itu, kira-kira ada hal yang mungkin menurut Pak Pardi menjadi penyebab masalah yang ada pada anak tersebut? Saya rasa ini soal pertama waktu dan kedua memang di masalah sendiri. Jadi saya waktu kalau saya belajar saya kan harus memfasilitasi 25 anak ini. Saya juga tidak menginginkan mengorbankan 23 hanya untuk demi 2 begitu. Saya harapkan itu semuanya bisa berjalan. Karena waktu yang tidak optimal dan mungkin karena saya juga memfasilitasi teman-teman yang lain kaitan dengan pembelajaran, bukan hanya memfasilitasi membaca dan menulis begitu. Kalau menurut Pak Pardi sendiri ya, kalau untuk kelas 4 itu idealnya seperti apa? Setidaknya setelah fase itu ya harus lancar, Iya. harus lancar. Yang kedua menulisnya juga harus setidaknya ya tidak seperti yang sekarang, maksudnya ya harus dibaca, bisa dibaca dengan baik, bisa dimengerti begitu. Nah Pak, kalau tadi berdasarkan dengan kondisi dia yang sudah Bapak sampaikan, kemudian dari observasi terhadap anak kira-kira ini Pak, anaknya di posisi berapa? Biar kita lihat skala 1 sampai 10 mawar Pak. Kalau saya lihat, saya itu anak ini masih di posisi 5. Wah 5 ya, Masih 5. masih di tengah-tengah. Masih di tengah-tengah karena memang kondisinya seperti itu. Iya. Saya setiap harinya buat. Ya, masih di posisi 5. Nah, tadi kan di awal Pak Pardi juga menyampaikan bahwa nanti setelah ini saya harapkan ada perkembangan di data nanti. Kalau pada kondisi awalnya di posisi 5, kira-kira ya setelah nanti Pak Pardi melakukan tindakan-tindakan seperti itu, harapannya Pak Pardi ada di posisi berapa kira-kira? Saya menginginkan saya paham tidak seperti ini buat tidak seperti itu. Saya hanya menginginkan setidaknya minimum 70%. 7 gitu. 7. 8. 7 saja. Ya sekitar 7 sampai 8 begitulah. Ya, karena nggak bisa perkembangan karena nanti perkembangan akan. Iya. Diharapkan perkembangannya bertahap. Nanti dari apa yang ingin Pak Pardi capai, angka 7 lah ya targetnya. Kira-kira yang sudah ada dalam rancangan atau dalam pemikiran Pak Pardi apa? Yang mana yang kira-kira? Rencana saya atau rencana saya tidak ada di rencana saya itu yang pertama saya ingin mengkomunikasikan dengan orang tua karena nanti kaitannya dengan program yang saya lakukan dengan bacanya dan tulisnya kaitannya dengan waktu kekurangan nanti orang tua bagaimana sekalinya saya mengkomunikasikan dengan orang tua. Yang kedua saya juga akan mengkomunikasikan dengan anak. Kalau saya akan memberikan tambahan pembelajaran, kaitannya dengan nulis, membaca seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena saya harapkan itu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Nanti saya harapkan pihak sekolah, kepala sekolah selaku tanggung jawab sekolah itu bisa memfasilitasi kegiatan ruangan khusus, mengembangkan kegiatan buku-buku belajaran membaca yang sifatnya menyenangkan bagi anak. Karena pembelajaran yang menyenangkan ini sebagai kuncinya juga. Karena kenapa belajar menyenangkan? Anak tidak masuk bosan. Iya betul. Tadi Pak Pardi sudah menyampaikan beberapa hal ya yang mungkin akan menjadi rencana atau pemikiran Pak Pardi. Tadi saya sempat mendengar kalau anak ada tambahan. Pak Pardi mungkin merencanakan kira-kira tambahan seperti apa Pak yang Pak Pardi rencanakan? Tambahan yang sangat menarik itu memberikan waktu tambahan untuk pembelajaran khusus. Itu khusus untuk membaca dan khusus untuk menulis. Memang yang sudah biasa pelajaran. Harapannya seperti apa Pak kira-kira itu tambahan pelajaran? Yang pertama saya akan menambahkan jam akhir
apa pada anak ini, kemudian apakah akan ada tidak lanjut di rumah. Karena belajar tidak cukup hanya di sekolah saja, Bu Ayu. Juga harus di sekolah. Saya rasa kalau hanya memaksimalkan potensi pembelajaran yang ada di sekolah, saya rasa tidak maksimal karena orang tua dan pihak sekolah harus saling berkomunikasi. Saya harapkan orang tua itu juga berperan aktif, menyediakan fasilitas atau bagaimana ataupun sekolah sama. Kita kedua-duanya saling berjalan seirama begitu, Bu. Betul. Segera menindaklanjuti program saya yang khusus untuk pembelajaran membaca tadi. Tentu saja yang pertama saya selaku wali kajian, kemudian orang tuanya selaku orang rumah. Ini dia sekolah aku tetap terlibat di luar. Sudah saya membuat rancangan. Iya. Sharingnya, saya mohon izin, mohon undur diri. Terima kasih Bu Ayu. Mari waktu Pak Hendra, selamat siang. Selamat siang. Baik Bu Wahyu, tadi Bu Wahyu sudah melakukan proses coaching dengan Bapak Parti. Nah, sekarang kita sampai pada tahapan pasca supervisi, di mana saya akan menyampaikan hasil observasi atau supervisi yang saya lakukan pada proses coaching yang Bu Wahyu lakukan. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi atau supervisi yang saya lakukan, ini menurut Bu Wahyu sendiri, nah, bagaimana Bu Wahyu menilai kompetensi coaching yang sudah Bu Wahyu lakukan tadi? Ya, kalau saya menilai ya Pak ya, dari sisi kompetensi coaching, saya rasa dari coaching yang saya laksanakan sudah terpenuhi. Kemudian apa yang sudah saya lakukan dan apa yang juga sudah sesuai dengan alur dari awal sampai akhir. Menurut tadi pandangan Ibu tadi sudah sesuai dengan alur kita, sudah ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Bagian mana yang Ibu merasa sudah melakukan hal tersebut? Ya, tadi saya pada saat melakukan coaching Pak, untuk hadiran penuh, present saya mencoba untuk secara penuh fokus kepada Pak Pandi dan tidak melakukan hal lain supaya hal yang saya lakukan ini tidak terdistraksi gitu, dengan hal-hal yang lain. Kemudian pada waktu mendengarkan aktif, saya juga sudah mendengarkan apa yang Pak Pandi sampaikan, betapa saya melakukan asumsi atau adjustment dari saya sendiri. Kemudian
dengan hasil pengamatan atau observasi yang sudah saya lakukan. Baik, yang pertama memang terkait dengan desain tadi, saya sudah mengamati bila sudah hampir penuh ketika dalam proses tersebut. Baik, tadi ketika Bapak Parti menjelaskan permasalahannya, Ibu Wayu mendengarkan dan memberikan tanggapan, itu sudah baik Wayu. Kemudian untuk terkait dengan tindakan aktif juga tadi sudah terlihat, jadi tanggapan-tanggapan yang diberikan tadi juga sudah sesuai. Nah, sekarang kita langsung ke mengajukan pertanyaan ke Bobot sesuai yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa Ibu Wayu ini mengembangkan pada tadi ya, mengajukan pertanyaan ke Bobot. Oke, kemarin kita sudah menyepakati beberapa indikator yang ingin kita nilai kita amati. Yang pertama terkait mengajukan pertanyaan hasil mendengar. Tadi saya melihat itu sudah melakukannya dengan baik. Jadi itu terlihat ketika Ibu tadi menanyakan berdasarkan masalah yang Pak Parti sampaikan. Jadi ketika Pak Parti menyampaikan itu, Ibu menanggapinya dengan sebuah pertanyaan yang dari lebih jauh, itu sudah termasuk menanyakan berdasarkan hasil mendengar. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang menggali ide itu juga sudah dilakukan dengan baik. Tadi terlihat pada waktu Ibu memberikan pertanyaan terkait rencana yang akan dilakukan. Jadi dari berbagai masalah yang saya sampaikan tadi, Ibu menanyakan rencana untuk mengatasinya seperti apa dan tidak lanjut seperti apa, itu sudah ditanyakan. Jadi sudah menggali ide dari Bapak Parti sendiri. Kemudian terkait dengan pertanyaan terbuka, tadi juga sudah terlihat ketika tadi Bu Wahyu menanyakan kapan kondisi atau Pak Parti itu mulai mengamati atau melihat masalah yang dialami oleh anak tersebut, itu sudah memberikan pertanyaan terbuka. Kemudian juga Ibu menanyakan idenya apa, dan juga bukan memberikan Pak Parti ide-idenya keluar itu juga. Atau juga tadi muncul juga ketika Bu Wahyu menanyakan prioritas yang akan dilakukan. Mau bagaimana juga sudah menunjukkan bahwa pertanyaan terbuka. Dan kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan di momen yang tepat. Saya rasa tadi betul yang disampaikan tadi, Bu Wahyu sudah menanyakan sesuai alur kita. Jadi ketika memang itu menanyakan tujuan, ya pertanyaannya kita mengarah ke tujuan. Ketika memang nanti ke identifikasi, ya memang pertanyaan kita juga harus sesuai untuk mengidentifikasi. Nah, ketika untuk pada saat rencana aksi, pertanyaannya mengarah ke sana dan sampai ke langkah setelah itu untuk pengamatan yang sudah saya lakukan. Namun ada beberapa yang saya ambil tadi sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi ya. Jadi terutama pada saat menanyakan pada bagian identifikasi. Jadi identifikasi tadi bisa lebih mendalam lagi pertanyaannya, menggalinya lebih jauh lagi, biar nanti solusi atau ide yang muncul itu bisa lebih bervariasi lagi. Tidak dan ketika Pak Parti menyampaikan satu ide, itu sebenarnya bisa digali lebih jauh lagi seperti apa, penerapannya seperti apa, nanti agar Pak Parti juga nanti lebih mudah untuk melaksanakan idenya. Itu ya identifikasi yang tadi berdasarkan pengamatan saya masih perlu dikembangkan lagi. Tapi secara keseluruhan betul saya lihat sudah bagus, sudah sesuai dengan alur kita. Baik, itu yang hasil pengamatan saya. Nah, kemudian Bu Wahyu berdasarkan tadi sudah proses tadi, mungkin kompetensi coaching apa lagi ya kira-kira ini masih ingin dikembangkan. Selain tadi kan juga terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin kompetensi apa lagi yang masih ingin dikembangkan lagi? Tadi sebenarnya ya Pak, saya mencoba benar-benar hadir secara penuh. Tapi ketika kita mendengarkan coaching bercerita sedemikian panjang atau lebar, sebenarnya saya juga sempat gitu kehilangan fokus ya. Mungkin kedepannya saya harus punya trik atau kompetensi yang bisa saya kembangkan, mungkin benar-benar 100% gitu hadir secara penuh. Saya tadi memang benar-benar mencoba fokus gitu, tapi ada satu titik di mana ketika
hal yang satu kali dua kali bisa dilakukan, kita memang butuh jam terbang, butuh latihan, dan sebenarnya ketika sudah terbiasa, insya Allah akan semakin baik lagi. Baik Bu Wahyu, saya rasa untuk tahap pasca supervisi dari seperti yang saya lakukan, observasi saya lakukan sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa Ibu Wahyu terima. Saya masih